Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, dalam kesempatan kali ini, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dipersilakan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang materi gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus. Jika kita lihat, ada dua macam gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Tampak pada layar tentang grafik gerak lurus beraturan, di mana jika kita lihat grafik antara V dan T pada gerak lurus beraturan membentuk lintasan berupa garis horizontal, yang artinya bahwa kecepatan pada gerak lurus beraturan adalah tetap. Sedangkan grafik S dan T, jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan membentuk garis linier, yaitu yang artinya bahwa setiap perubahan jarak di sana juga terdapat perubahan waktu. Pada gerak lurus beraturan berlaku persamaan S sama dengan V dikali T. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Gerak lurus yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda tidak konstan karena di sini ada percepatan. Bila benda bergerak dengan percepatan bernilai positif, itu artinya benda mengalami percepatan. Sedangkan bila benda bergerak dengan percepatan bertanda negatif, itu artinya benda bergerak dengan perlambatan atau diperlambat. Dapat kita lihat dalam tampilan berikut bahwa pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, grafik S terhadap T membentuk grafik berbentuk parabola, sedangkan pada grafik V terhadap T membentuk garis linier ke atas. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat, untuk S terhadap T sama, dia membentuk garis parabola, sedangkan V terhadap T dia membentuk garis linier ke bawah. Untuk lebih memahami bagaimana gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan tersebut, mari kita perhatikan simulasi berikut. Simulasi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dapat kalian akses di pad simulation dengan nama Mondar Mandir. Untuk linknya sudah saya tampilkan pada deskripsi di bawah, dan silakan kalian kerjakan pada LKPD pertemuan 2. Di sini dapat kita lihat ada posisi, kecepatan, dan percepatan. Untuk LKPD gerak lurus beraturan, kita pasang kecepatan pada 4 meter per sekon, posisi 0 dan percepatan 0. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita klik play. Pada waktu 2,2 detik, orang tersebut sudah mencapai jarak 8,833 meter. Sedangkan rumahnya berada pada jarak 8 meter. Tadi kita terlambat mengklik tombol pause di sini ya. Nah, ini untuk gerak lurus beraturan. Coba kita cek bagaimana grafiknya. Tadi kita pasang pada kecepatan 4 meter per sekon. Dengan tujuan
Di sini adalah sebuah rumah yang berada pada jarak 8 meter dari posisi semula. Kita klik play. Mulai tampak grafiknya di sini. Ini grafik posisi terhadap waktu dengan warna biru, sedangkan warna merah adalah grafik kecepatan terhadap waktu untuk gerak lurus beraturan. Dapat kita lihat di sini tentang grafik gerak lurus beraturan bahwa setelah 2,4 detik dengan kecepatan 4 meter per sekon, orang tersebut dapat mencapai posisi 9,667 meter. Grafik kecepatan terhadap waktu yang digambarkan dengan garis merah itu menunjukkan garis horizontal yang artinya kecepatannya konstan, sedangkan grafik posisi membentuk garis linear ke atas. Nih, jadi sesuai dengan apa yang kita. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan, kita pasang kecepatan. Misal di sini kita pasang kecepatan orang tersebut pada kecepatan 5 meter per sekon. Nah, ini ya membedakan GLB dan GLBB. Kalau GLB percepatannya sama dengan 0, sedangkan pada GLBB percepatan benda bernilai tidak sama dengan 0. Misal di sini kita pasang percepatan orang tersebut adalah 2 meter per sekon. Nah, coba kita play di sini. Kita lihat gerakan orangnya. Nah, semakin lama orang tersebut bergerak semakin cepat, karena di sini ada nilai percepatan sebesar 2 meter per sekon, yang artinya orang tersebut mengalami GLBB. Nah, ini perbedaannya. Ya, jadi perbedaan antara GLB dan GLBB, kalau GLB percepatannya sama dengan 0, tapi kalau di GLBB percepatan benda tidak sama dengan 0. Untuk gerak lurus berubah beraturan, coba kita lihat grafiknya di sini. Kita pasang kecepatan benda pada 5 meter per sekon dan percepatan benda pada 2 meter per sekon kuadrat. Nah, coba kita lihat apa yang akan terjadi pada orang tersebut, bagaimana gerakannya, bagaimana kecepatannya, dan bagaimana posisi orang setiap waktunya. Dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, kecepatan orang tersebut juga akan berubah ini. Jadi perbedaan antara GLB dan GLBB bisa kita lihat di sini. Nah, sudah mulai tampak grafiknya. Grafik posisi terhadap waktu dengan warna biru dan grafik kecepatan terhadap waktu dengan warna merah. Nah, ini untuk mencapai posisi 8,127 meter,
Seseorang hanya perlu bergerak selama 1,3 detik, dengan catatan dia memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, seperti itu perbedaan antara GLB dan GLBB. Untuk LKPD-nya, silakan kalian kerjakan. Kalian tinggal klik link deskripsi LKPD yang ada di bawah. Baik anak-anakku, bagaimana? Sudah pahamkah tentang pembelajaran hari ini? Materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Saya harap kalian sudah memahami. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, silakan kalian klik link di bawah ini. Dan jangan lupa segera dikerjakan ya. Demikian pembelajaran hari ini tentang materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya dan tetap jaga kesehatan serta tetap mengikuti protokol COVID di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi